Disiarkan langsung dari ruang Rama Sinta Hotel Inagren Bali Beach Sanur. Kita saksikan debat terbuka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2020. Selamat malam hadirin yang kami hormati dan pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam acara debat terbuka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2020. Hadirin yang kami hormati dan pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, debat kali ini berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Kali ini undangan terbatas, hanya dihadiri oleh penyelenggara atau KPU, Bawaslu, moderator, tim kampanye, dan paslon. Karena masih dalam masa pandemi COVID-19 dan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Debat ini menjadi salah satu sarana bagi pasangan calon untuk memperkenalkan diri, menyampaikan program serta visi dan misinya. Hadirin yang kami hormati dan pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Acara akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara akan dilanjutkan dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Doa selesai. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik hadirin dan pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, agenda selanjutnya adalah sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Karangasem. Kepada yang terhormat Bapak Igede Krisna Adi Widana, ST MAP, disilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam dan salam kebajikan, Rahayu Sarang Sami. Yang kami hormati Bapak Ketua KPU Provinsi Bali, Idewa Agung Gede Lidartawan. Yang kami hormati para panelis yang sudah hadir di malam hari ini. Yang kami hormati rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Karangasem, Saudara Bawaslu, pasangan calon dan tim kampanye nomor urut 1,
pasangan calon dan tim kampanye nomor urut 2, serta para pemirsa Bali TV di mana saja bisa menangkap siaran kami. Puji syukur kita panjatkan di malam hari ini bahwa kita bisa berkumpul dalam rangka mengikuti salah satu tahapan kampanye, yaitu debat publik, yang mana para pasangan calon akan menyampaikan visi dan misi serta program kerja sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem. Bapak, Ibu, dan pemirsa Bali TV, penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem hari Rabu 9 Desember 2020 adalah di masa pandemi. Ini menjadikan kita harus bersama-sama menerapkan protokol kesehatan secara ketat demi penyelenggara yang sehat, peserta yang sehat, serta pemilih yang sehat. Demikian juga bahwa debat publik ini akan menjadikan kita semua tahu segala visi dan misi secara langsung, dan semoga kita tetap dalam lindungan ide Sang Yang Widi Wasa agar kita bisa menjalankan segala aktivitas dengan baik dan lancar. Memilih bukanlah untuk kalah menang, memilih untuk masa depan yang lebih gemilang. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam dan salam kebajikan. Rahayu salam sami. Om Santi 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 Om. Baik hadirin dan pemirsa Bali TV, untuk acara selanjutnya adalah kita akan menyimak bersama-sama tata tertib debat dalam debat terbuka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem tahun 2020 berikut ini. Tata tertib debat pasangan calon. 1. Dilarang memotong pembicaraan pasangan calon lain saat sedang berbicara. 2. Dilarang memberikan pertanyaan di luar tema. 3. Moderator akan menghentikan jawaban yang disampaikan pasangan calon ketika pasangan calon memberikan pertanyaan dan atau tanggapan yang menyimpang dari tema serta waktu yang tersedia telah habis. 4. Dilarang melontarkan pertanyaan dan melakukan tindakan yang dapat memprovokasi pasangan calon lain, tim kampanye, dan undangan acara debat. Tata tertib debat untuk tim kampanye. 1. Tim kampanye harus selalu tertib. 2. Tim kampanye dilarang memprovokasi pihak lain. 3. Tim kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban timnya. 4. Tim kampanye dilarang meneriakkan yel-yel, slogan pada saat pasangan calon sedang menyampaikan visi, misi, dan program kerja, serta saat sedang memberikan jawaban. 5. Wajib mematuhi protokol kesehatan COVID-19. 6. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas diberikan peringatan sekali dan atau dikeluarkan dari lokasi debat. Baik hadirin dan pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, debat terbuka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2020 akan dimulai. Dan debat ini akan dipandu oleh moderator Ketut Udi Prayudi. Ketut Udi Prayudi sebagai moderator, disilahkan. Moderator debat, Ketut Udi Prayudi, SE, SHMH, pengalaman akademik dan organisasi, advokat dan mediator, anggota KPU Bali 2008-2013, anggota KPI Bali 2004-2008, founder Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan, anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK, Presidium Forum Alumni KMHDI. Selamat malam hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebulan sudah masa kampanye pilkada serentak di seluruh Indonesia dimulai. Debat terbuka adalah tahapan kampanye yang paling ditunggu-tunggu, yang akan menyajikan visi, misi, dan program masing-masing pasangan calon. Dengan tetap mewujudkan pilkada yang damai, tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, dan tentunya ramah
lingkungan. Disiarkan langsung oleh Bali TV dari Inagren Bali Beach Sanur. Hadirin dan pemirsa, inilah debat terbuka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2020. Tentunya kita sudah tidak sabar lagi untuk langsung saja menyaksikan debat terbuka ini. Kita undang putra-putri terbaik Kabupaten Karangasem. Pasangan calon nomor urut 1, Igede Dane SPD MSI dan Dr. Iwayan Artadipa SHMH. Kami persilakan. Profil pasangan calon nomor 1, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2020. Sebagai calon Bupati, nama lengkap Igede Dane SPD MSI, pendidikan terakhir S2 Universitas Hindu Indonesia Denpasar, tempat lahir Karangasem, jabatan terakhir Ketua DPRD Karangasem, pengalaman organisasi Ketua Alumni STKIP Agama Hindu, Ketua DPC PDI Perjuangan Karangasem. Sebagai calon Wakil Bupati, nama lengkap Dr. Iwayan Artadipa SHMH, pendidikan terakhir S3 Universitas Hindu Indonesia, tempat lahir Karangasem, jabatan terakhir Wakil Bupati Karangasem, pengalaman organisasi Kerta Desa Adat Sangkan Gunung, Pemuda Pancasila Kabupaten Karangasem, PHDI Kabupaten Karangasem, Majelis Madya Desa Pekraman Kabupaten Karangasem. Pasangan calon nomor urut 2, I Gusti Ayu Mas Sumatri SOS MAP dan Imade Sukarana SH. Kami persilakan. Profil pasangan calon nomor 2, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2020. Sebagai calon Bupati, nama lengkap I Gusti Ayu Mas Sumatri SOS MAP, pendidikan terakhir S2 Universitas Ngurah Rai Denpasar, tempat lahir Karangasem, jabatan terakhir Bupati Karangasem, pengalaman organisasi IWAPI, anggota DPRD Kabupaten Karangasem. Sebagai calon Wakil Bupati, nama lengkap Imade Sukarana SH, pendidikan terakhir S1 Hukum Universitas Udayana, tempat lahir Karangasem, pekerjaan wira swasta, pengalaman organisasi LBH Bali, advokat, Ikatan Advokat Indonesia, Peradi. Pemirsa, tentunya kita tidak sabar untuk mendengarkan visi, misi, dan program dari masing-masing pasangan calon. Pohon asem berbuah lebat, beli terasi tak lupa beli balon untuk kerabat. Wahai warga Karangasem, ayo nonton debat. Kenali visi pasangan calon yang hebat-hebat. Kita kembali setelah jeda berikut ini. Kapanpun kebenaran merosot dan kejahatan merajalela, pada saat itu aku akan turun menjelma, wahai keturunan Barata. Aku akan menyelamatkan orang baik dan membinasakan orang jahat dan menegakkan kembali kebenaran. Aku sendiri menjelma dari zaman ke zaman. Jalankan saja kewajibanmu. Jangan mengharap hasil. Jangan biarkan pahala menjadi motif tindakanmu. Demikian pula, jangan biarkan dirimu berdiam diri. Ketika budimu melampaui kekeruhan ilusi, engkau akan sanggup bersikap seimbang pada apa yang kau dengar dan apa yang akan engkau dengar. Dari amarah lahirlah kebingungan.
Dari kebingungan, hilanglah ingatan. Dari hilang ingatan menghancurkan budi, dan kehancuran budi berujung pada kemusnahan. Orang yang tak bisa mengendalikan hawa nafsu tidak memiliki budi. Ia juga tidak memiliki kemampuan berkonsentrasi. Tanpa konsentrasi, tidak akan ada kedamaian. Dan tanpa kedamaian, bagaimana kebahagiaan bisa diperoleh? Ketika pikiran mengejar hawa nafsu, ketenangan jiwa akan hilang. Seperti angin yang membawa kapal di atas air. Lakukan apa yang mesti engkau lakukan. Karena bekerja lebih baik daripada tidak bekerja. Bahkan keberlangsungan hidup fisikmu tak akan bisa bertahan tanpa kerja. Pemirsa, sebelum kita mendengarkan visi, misi, dan program masing-masing pasangan calon, kita akan saksikan profil Kabupaten Karangasem berikut ini. Kota Amlapura merupakan kota dari Kabupaten Karangasem. Di kabupaten ini juga terletak pura terbesar di Bali, yaitu Pura Besakih. Nama Karangasem berasal dari kata Karang Semadi. Beberapa catatan yang memuat asal-muasal nama Karangasem adalah seperti yang diungkapkan dalam prasasti Sading C. Lebih lanjut diungkapkan bahwa Gunung Lempuyang di timur laut Amlapura pada mulanya bernama Adri Karang, yang berarti Gunung Karang. Dalam penelitian sejarah keberadaan pura, Lempuyang dihubungkan dengan kata lampu yang artinya terpilih dan hyang yang berarti Tuhan. Di Adri Karang inilah Yang Agni Jaya membuat Pura Lempuyang Luhur sebagai tempat bersemadi. Lambat laun, nama Karang Semadi ini berubah menjadi Karangasem. Karangasem merupakan kabupaten yang terletak di ujung paling timur Pulau Bali. Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan, dan 75 desa. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 519.253 jiwa dengan luas wilayah 839,54 km persegi dan sebaran penduduk 650 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan yang ada di Kabupaten Karangasem meliputi Kecamatan Rendang, Sidemen, Manggis, Karangasem, Abang, Bebandem, Selat, dan Kubu. Kabupaten Karangasem mempunyai wilayah yang berbatasan dengan laut sampai ke pegunungan dengan puncaknya Gunung Agung. Dengan demikian, maka ketinggian tempatnya bervariasi dari 0 hingga 3.142 meter di atas permukaan laut. Dan sebagian besar dari wilayah Karangasem memiliki ketinggian antara 100 hingga 500 meter DPL dan 500 hingga 1.000 meter DPL. Ini berarti bahwa sebagian wilayahnya merupakan perbukitan sampai pegunungan. Daerah datarannya hanya meliputi 13,4% dari luas wilayah, yakni hanya tersebar di daerah pantai atau pesisir. Suhu udara di wilayah Kabupaten Karangasem sangat beragam oleh karena faktor ketinggian suatu tempat, tetapi pada umumnya rata-rata di wilayah Karangasem berkisar antara 20 derajat hingga 32 derajat Celcius. Tetapi untuk suhu udara di wilayah perbukitan dan pegunungan biasanya kurang dari 20 derajat Celcius. Pariwisata yang cukup populer di Kabupaten Karangasem dan dikunjungi banyak wisatawan baik lokal maupun internasional, diantaranya Pura Besakih, Gunung Agung, Bukit Jambul, Telaga Wajah, Taman Ujung Karangasem, Candi Dasa, Tirta Gangga, Tulamben, Amet, Tenganan, Bukit Asa, Pantai Perasi, dan masih banyak lainnya. Semoga tayangan ini dapat menginspirasi kedua pasangan calon bila dipercaya mengemban tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karangasem 5 tahun ke depan. Baiklah, kita akan memulai debat malam ini dengan mendengarkan
visi, misi, dan program masing-masing pasangan calon. Waktunya adalah 7 menit, dimulai oleh pasangan calon nomor urut 1, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati sahabat saya, Ibu I Gusti Ayu Mas Sumatri dan Bapak Imade Sukrene. Yang terhormat Ketua KPU Provinsi Bali, Ketua KPU Kabupaten Karangasem beserta jajarannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem beserta jajarannya, panelis, moderator, dan seluruh pemirsa Bali TV yang kami cintai dan kami banggakan. Malam ini kami pasangan calon Dana Dipa akan menyampaikan visi misi dan program kami. Nangun Sat Kerti Loke Bali di Karangasem melalui pola pembangunan semesta berencana kita wujudkan Karangasem era baru yang Pradnyan, Kerte, Santi, dan Nadi. Yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Karangasem beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Karangasem yang sejahtera dan bahagia sekala niskala, menuju kehidupan kerama dan bumi Karangasem sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkebudayaan secara kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi. Misi Nangun Sat Kerti Loke Bali di Karangasem. Pembangunan kerama alam kebudayaan Karangasem menuju Karangasem era baru. 1. Pembangunan pertanian yang tangguh, mandiri dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani serta nelayan. 2. Mengembangkan SDM yang andal, berdaya saing tinggi, dan sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau, adil, dan berkualitas. 3. Mengembangkan sektor ekonomi, sosial, dan budaya secara komprehensif dan terintegrasi. 4. Membangun pariwisata yang andal melalui pembangunan destinasi dan promosi yang ditunjang dengan infrastruktur pedesaan yang memadai dan terkoneksi. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, serta pelayanan publik yang prima. 6. Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban secara terpadu. Kami memiliki 5 bidang prioritas. Bidang 1, pangan, sandang, dan papan. Poin 1, melakukan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan di Karangasem, menetapkan dan mengembangkan potensi industri pengrajin arak, salak, dan jambu mente. Poin 2, fasilitas pemasaran, promosi, dan optimalisasi penyerapan produk kerajinan tenun. Poin 3, penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat miskin dan rehab rumah bagi masyarakat kurang mampu. Bidang 2, kesehatan dan pendidikan. Poin 1, membangun puskesmas rawat inap yang berkualitas sesuai standar ISO di semua kecamatan bersinergi dengan Provinsi Bali. Menyediakan mobil keliling pelayanan kesehatan dengan pendampingan ke desa-desa, pelayanan gawat darurat atau antar jemput pasien. Poin 2, pendirian perguruan tinggi, penyiapan generasi terdidik di Karangasem di bidang kekhususan dengan jurusan industri pertanian, industri pariwisata, dan industri kreatif. Pembangunan SMA dan SMK bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali. Bidang 3, jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Poin 1, peningkatan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, disabilitas, dan lansia. Poin 2, memfasilitasi
pedagang usaha mikro kecil menengah yang berciri khas Karangasem. Poin 3, meningkatkan investasi ke Karangasem dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan dan pengurangan pengangguran. Bidang 4, adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Poin 1, peningkatan bantuan kepada banjar adat dalam mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan, peningkatan bantuan kepada sesama seketuruna dan seketuruni. 2, pengamanan dan perlindungan terhadap pura dan pertima, bantuan sarana dan prasarana tempat ibadah. Poin 3, mengaktifkan kembali kegiatan Pekan Olahraga Desa Pordes yang berlandaskan tradisi seni dan budaya. Bidang 5, pariwisata. Poin 1, mengembangkan destinasi wisata baru meliputi wisata agro, wisata spiritual, wisata alam, wisata minat khusus. Poin 2, pengembangan pariwisata berkelanjutan berkonsep green tourism berbasis desa adat. Poin 3, pengembangan pariwisata bersinergi dengan pertanian dalam arti luas. Poin 4, peningkatan sistem promosi dan pariwisata terpadu dengan teknologi informasi. Permasalahan di Kabupaten Karangasem saat ini: 1, menurunnya pendapatan asli daerah. 2, belum maksimalnya kesejahteraan aparatur desa dan prajuru desa adat. Poin 3, indeks pembangunan manusia Kabupaten Karangasem yang masih terendah di Bali. 4, minimnya pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur air bersih. 5, lemahnya penanganan bencana alam. Penutup, visi misi Nangun Satkerti Loko Bali di Kabupaten Karangasem kami akan melaksanakan dengan fokus turus dan tulus pengaturan ayah pada krama alam dan kebudayaan Karangasem. Visi misi Satkerti Loko Bali di Karangasem kami akan melaksanakan dengan pola kepemimpinan satu jalur sinergis pemerintah. Visi misi dan Satkerti Loko Bali. Terima kasih. Waktunya Om Santi, habis. Santi, Santi, Kita Om. lanjutkan untuk mendengar adik sekalian ya. Kita mendengar visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 2. Waktunya sama, 7 menit, dimulai dari sekarang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Sane kusumayang titiang, manggalening, KPU Miwah Manggalaning Bawaslu Kabupaten Karangasem, sarengin anggota, sane wangyang titiang para panelis, sane wangyang titiang sawitran titiang Bapak Gede Dane lan Bapak Wayan Artedipe, pamekas taler semeton krame Karangasem sane dahat tresne sihen titiang. Sampun 5 warse suenyane titiang kapolihang kuasa oleh para krama Karangasem dados pemimpin Kabupaten Karangasem. Akeh pikobet sane kepanggih rikale ngemargiang sudarma punika. Minekadi erupsi Gunung Agung sapunika taler gering agung COVID-19 sane sampun nyasab ring sekancan jagat pertiwi nyane. Yadiastun kewentenan nyane sekadi punika sampun akeh sane preside kapoleh rikale titiang dados pemimpin kesarengin antuk sawitran titiang Bapak Wayan Artedipe sane dados wakil bupati taler para OPD ring wewidangan Kabupaten Karangasem miwah wantuan saking para krama Kabupaten Karangasem. Ring wewidangan pendidikan iraga sampun preside ngirangin angka buta huruf saking 18,58% duk warse 2015 ngantos 14,9% ring warse 2019. Caruk utawi rata-rata suen mas sekolah saking 5,8 warse ngantos 6,31 warse. Irage taler sampun ngemargiang insentif kartu Karangasem Cerdas. Akeh nyane kirang langkung 85.000 sane keangge ngewantu krame ring Kabupaten Karangasem. Ring wewidangan kesehatan irage sampun ngicen dana sane keangge 5 warse akeh nyane inggih punika 781 miliar rupiah utawi 2,6 pinih ageng yening kesaihang antuk pemargen pemerintah sadurung nyane. Pikoleh nyane kirang langkung 81.000 sang sane ngemiten utawi nyage pasien miskin, preside kaicen wantuan subsidi antuk ajengan gratis
Sampuni ketaler kirang langkung 116.000 kerama molihang kartu Karangasem sehat. Angka kematian bayi preside kaki rangin inggih punika dok warse 2015 akeh nyane 10,59 dados 6,24 per 1000 kelahiran hidup ring warse 2019. Angka kematian ibu melahirkan duk warse 2015 akeh nyane 89,34 dados 58,08 per 100.000 melahirkan IPM duk warse 2016 kecatat 65,32 ngelimbak dados 67,34 ring warse 2019. Ring wewidangan sosial gepeng utawi anak ngide-ngide sane dados pikobet ring Karangasem lan Bali preside kekirangan saking 242 duk warse 2016 ngantos dados 70 kakak kirang langkung 50 nyane sareng program Desaku Menanti. Pariwisata ring Karangasem taler presiden nincap kantos 337%. Kecingak saking pengelolaan keuangan negara, Karangasem molihang predikat wajar tanpa pengecualian ngantos ping 5 saking BPK RI. Semeton sareng sami sane tresna sihen titiang pemerintah ngangge APBD seakehne 8,3 miliar utawi 95.000 paket sembako mangde Karangasem preside kewantu ring kawentenan sane kobat punike. Irage taler ngemargiang kirang langkung 500.000 masker gratis majeng ring pare krama Karangasem sadurung aturan dande kemargiang. Krama Karangasem sane tresna sinditiang nyinga antuk ketimbang pikobat paungunan Karangasem 5 warse sane jagarau titiang madoi visi mewujudkan Karangasem sehat, cerdas dan sejahtera berlandaskan Trihita Karana. Titiang uning pikobat ring widangan kesehatan utamanya ne wesana utawi dampak COVID-19 kantun dados pikobat agang. Punika sane ngawinang widangan kesehatan dados fokus utama ring sejeroning pemargin visi titiang punika karena kirang langkung kaling warse sane pacang rau titiang sarangin para OPD sami pacang ngemargiang vaksinasi massal COVID-19 majeng ring krama Karangasem sareng sami sane patut kuantu ring APBN, APBD miwah wantuan pihak swasta. Pemargin selanturnya ne program unggulan lianan sane sampun kerancang kemargiang tur mangde presiden boleh perbio saking PAD sane ngasan nincap. Ring periode sane pertama pemerintah fokus muputang problem regulasi miwah tata cara pengentasan pikobat erupsi miwah COVID-19. Ring periode sane kaping kalih titiang jaga nyu mekenang digitalisasi pengambilan utawi pemungutan pajak saking pengusaha galance, hotel, restoran miwah parkir. Program puniki pastike presiden nincapang PAD yening kasaihang antuk pikulih PAD ring warse sane mangkin. Desa miwah Banjar adat sane pinaka garda pini utama untuk nyangger adat miwah tradisi Bali pacang keperhatian oleh pemerintah. Punika sane ngawinang titiang pacang nincapang insentif desa adat saking 30 yuta dados 50 yuta, 13 yuta dados 25 yuta. Begitu juga untuk Subak 6 yuta menjadi 10 yuta. Pemargin punika pastike mersidang ngirangin pikobat krama rikala ngemargiang acara adat miwah agama. Inggih asa punika visi misi titiang miwah program kerja maskan suksema. Om Santi Santi Santi. Coblos nomor 2. Coblos masker. Menang. Karangasem Hebat. Baik, terima kasih. Aplaus buat masing-masing pasangan calon yang sudah menyampaikan visi, misi, dan programnya. Pemirsa, kita kembali setelah jeda iklan berikut ini. Oke, standby. 3, 2, 1, action.
TPS kita memilih pemimpin Karangasem. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan lupa 9 Desember. Nyoblos! Ngiring makin sarang sami, ulian nyoblos ngelah pemimpin jagat lando, rakyat rahayu, elingan 9 Desember. Nyoblos! Ngiring makin sinareng ke TPS Jos 9 Desember, sing nyoblos, sing mulih. Ngiring makin sinareng ke TPS Jos 9 Desember, sing nyoblos, sing mulih. Sing nyoblos, sing mulih. Good. Suksema. Terima kasih, tadi kita dengarkan Sing Nyoblos Sing Mulih. Kita berikan aplaus buat KPU Karangasem. Kembali dalam debat terbuka ini yang juga disiarkan langsung oleh Radio Sweep dan RGS. Pada segmen ini temanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Pertanyaan pada segmen ini disusun oleh para akademisi dan pakar di bidangnya. Untuk itu, kita akan lihat tayangan profil tim penyusun dan profil tema kali ini. Tim penyusun materi debat terbuka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2020. 1. Nama lengkap: Dr. Andes Anagung Gede Oke Wisnumurti, MSI. Pendidikan terakhir: Dr. S3 Program Kajian Budaya Program Pasca Sarjana Universitas Udayana 2005-2011. Pengalaman akademik dan organisasi: dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa, Ketua KPU Provinsi Bali 2003-2008, Kelompok Ahli Pemprov Bali 2019-2020, Badan Pertimbangan Bapeda Badung 2019-2020, Kelompok Ahli Kabupaten Gianyar 2018-2020, Pengurus Pusat dan Dewan Pakar Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada 2019-2024, Tim Ahli Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar tahun 2020. 2. Nama lengkap: Agus G. Rahyuda PhD. Pendidikan terakhir: PhD 2009-2013 in Management, Kent Business School, University of Kent, United Kingdom. Pengalaman akademik dan organisasi: dosen di Universitas Udayana dalam bidang pengenalan bisnis, manajemen sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia. 3. Nama lengkap: Dr. Idayu Putu Sriwitnyani, SSOS MAP. Pendidikan terakhir: Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pengalaman akademik dan organisasi: dosen Kopertis LL Dikti Wilayah 8 DPK pada Universitas Ngurah Rai. Tim verifikasi calon wakil kepala daerah Kabupaten Badung. Tim seleksi KPU Kabupaten Klogong. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung. 4. Nama lengkap: Profesor Dr. Iwayan Widya, SH MSI. Pendidikan terakhir: Program Studi S3 Kajian Budaya Universitas Udayana 2008. Pengalaman akademik dan organisasi: Guru Besar Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Udayana. Telah menerbitkan beberapa buku hukum adat Bali, antara lain Menata Perkawanan Sebelum Perkawinan tahun 2019, Nyepih Waris, Cara Waras bagi Waris menurut Hukum Adat Bali tahun 2020. 5. Nama lengkap: Nandang R. Astika, SHH. Pendidikan terakhir: S1 Hukum Hindu IADN Denpasar. Pengalaman akademik dan organisasi: Ketua Aji Denpasar 2018 hingga sekarang.
perlu pemikiran bersama bagaimana seorang pemimpin yang nantinya mengemban tugas 5 tahun ke depan di Kabupaten Karangasem. Dengan komitmen dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan potensi yang ada, seperti sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan jasa. Dapat didorong pertumbuhan potensi ekonomi kreatif, juga sebagai salah satu usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bertujuan dapat meningkatkan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Bila UMKM sehat dan tumbuh subur, niscaya kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Hal ini terbukti walaupun bagaimana mengguncang perekonomian hingga pariwisata anjlok, namun UMKM tetap eksis. Dalam memajukan daerah, seorang pemimpin seharusnya dapat memotivasi masyarakat agar terinspirasi dan ikut menyukseskan pembangunan. Seorang pemimpin juga harus visioner, jauh ke depan memikirkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kabupaten Karangasem mempunyai wilayah yang berbatasan dengan laut sampai ke pegunungan dengan puncaknya Gunung Agung. Ini berarti bahwa sebagian wilayahnya merupakan perbukitan sampai pegunungan. Daerah datarannya hanya meliputi 13,4% dari luas wilayah, yakni hanya tersebar di daerah pantai atau pesisir. Di bidang pariwisata, deretan pantai yang membentang luas memiliki potensi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga tayangan ini dapat menginspirasi kedua pasangan calon bila dipercaya mengemban tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karangasem 5 tahun ke depan. Terima kasih, kita berikan aplaus kepada tim penyusun yang kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita, yang telah menyusun soal-soal yang ada di depan kita. Kita lanjutkan. Pada sesi ini, masing-masing pasangan calon akan mengambil amplop tersegel yang berisi pilihan soal tema 1, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Pada kesempatan pertama, akan dimulai oleh pasangan calon nomor urut 2, karena tadi pasangan calon nomor urut 1 sudah menyampaikan visi dan misi. Dan selanjutnya nanti akan menjawab pertanyaan selama 2 menit, dan selanjutnya ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut 1 selama 1,5 menit, dan kembali ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut 2 selama 1,5 menit. Untuk itu kami persilakan kepada perwakilan pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil amplop pada kotak A. Silakan maaf, yang A ini, Bu. Oke. Boleh saya? Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Masih pada posisi tersegel. Mohon izin saya buka. Keras segelnya. Kalau ada gembok mungkin bisa digembokin. Mohon perhatian kepada masing-masing pasangan calon. Soal hanya kami bacakan sekali. Mohon disimak dengan baik. Indikator utama kesejahteraan masyarakat dilihat dari tingkat dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta ketersediaan lapangan kerja. Apa strategi paslon dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Karangasem? Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2, 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Strategi peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Karangasem tentu dari pengalaman kemarin sudah 5 tahun yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Gusti Ayu Mas Sumantri, calon bupati kita. Tentu IPM kita sudah naik, sudah itu angka buta huruf sudah menurun, sudah itu pendapatan angka buta huruf sudah menurun, sudah beberapa hal sudah dicapai, sehingga
Ya, jadi upaya-upaya yang kita lakukan adalah WTP 5 kali berturut-turut, itu menandakan bahwa kita sudah sangat untuk memajukan pendapatan di Kabupaten Karangasem. Waktunya masih apa cukup banyak waktunya tersedia? Ya, dalam kurun waktu 4 tahun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karangasem berhasil kita turunkan dari 6,61 menjadi 6,29. Begitu juga IPM kita bisa kita naikkan dari 6734 menjadi dari 6468 jadi 6734. Begitu juga kakak miskin bisa kita turunkan. Sudah itu masalah gepeng juga bisa kita turunkan. Nah, 5 tahun ke depan kami akan melanjutkan program ini di Kabupaten Karangasem. Terima kasih. Waktunya habis. Kami persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi selama 1,5 menit dimulai dari sekarang. Melihat kompleksnya penanganan kesehatan di Karangasem, bahwa banyak masyarakat yang jauh dari tempat berobat, terutama dari puskesmas, kemudian kompleksnya juga pendidikan, banyak angkatan kita hampir 5.600 per tahun tamat SMA, SMK, negeri swasta, kemudian banyaknya tenaga kerja yang kita lihat nganggur karena dampak pandemi COVID ini. Mohon kepada pasangan calon nomor 2 bisa menjelaskan langkah-langkah apa yang akan dilakukan terkait penanganan kesehatan secara komprehensif, pendidikan dan tenaga kerja. Silakan ditambahkan. Bentar, Pak. Masih waktunya masih cukup untuk pasangan calon nomor 1, lagi 40 detik, silakan dilanjutkan. Terkait dengan pelayanan kesehatan, jadi sampai hari ini memang masih banyak keluhan-keluhan masyarakat, terutama menyangkut masalah masyarakat miskin, masyarakat lansia, yang setelah di rumah sakit masih mendapatkan pelayanan yang barangkali belum maksimum. Langkah-langkah apa yang barangkali yang perlu dilakukan oleh paslon nomor 2 terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat di rumah sakit yang belum tertangani sampai hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan kesempatan terakhir kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi 1,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sebenarnya tadi sudah kami sampaikan di Karangasem kan sudah ada kartu Karangasem Sehat, itu di bidang kesehatan. Tadi ada yang jauh itu sudah ada antar jemput pasien ketika memerlukan penanganan yang cepat. Sudah itu juga ada puskesmas rawat inap. Begitu juga bagi penunggu pasien yang miskin di kelas 3 sudah kita gratiskan masalah makannya. Begitu juga pendidikan, kita sudah punya ada kartu Karangasem Cerdas. Ibu menamakan. Jadi kebijakan dan program untuk 5 tahun ke depan kami arahkan sebagai berikut. Pertama, bidang kesehatan menjadi prioritas utama. Kebijakan anggaran Pemkab tahun pertama untuk segera melenyapkan pandemi COVID-19 di Karangasem. Yang kedua, kami menargetkan seluruh rakyat Karangasem dapat vaksinasi. Itu dana yang tadi telah disebutkan, mengupayakan peningkatan kualitas layanan, infrastruktur dan nakes rumah sakit dengan standar pelayanan yang paripurna. Melanjutkan program pemberian makan gratis, melanjutkan program penjemputan, melanjutkan program pembebasan semua jenis obat. Terima kasih. Waktunya habis, kita berikan aplaus terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita akan mengambil soal nomor 2 ya, yang berikutnya pasangan calon nomor urut 1, silakan. Terima kasih, silakan kembali ke tempat, masih tersegel.
Nanti sama pasangan calon nomor urut 1 menjawab selama 2 menit dan nanti ditanggapi 1,5 menit dan ditanggapi kembali 1,5 menit. Kami hanya bacakan soal 1 kali, mohon disimak dengan baik. Kabupaten Karangasem memiliki sumber daya alam, gunung dan laut, dan budaya yang potensial untuk mengembangkan ekonomi kreatif dalam rangka memajukan Kabupaten Karangasem. Apa strategi yang paslon tawarkan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal guna memajukan Kabupaten Karangasem? Kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Karangasem memiliki Gunung Agung, kemudian panjang pantai Karangasem nomor 2 di Bali, panjangnya hampir 87 km. Ini kami akan manfaatkan dengan baik. Pantainya tidak hanya kami kembangkan untuk pengembangan pariwisata, tapi kami nelayan juga dikembangkan agar nelayan bisa bersinergi dengan pariwisata, sehingga antara pariwisata dan nelayan bisa saling membutuhkan. Nyambung di antara nelayan dan pariwisata. Kemudian Gunung Agung jangan hanya dilihat dari bencananya saja, bahwa Gunung Agung adalah sering erupsi, tetapi kami lihat Gunung Agung bisa dijadikan sebagai penunjang pariwisata. Kita bisa jual panoramanya, sehingga dampak ekonomi dari pariwisata untuk memajukan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari pariwisata saya yakin akan bisa bertambah. Sehingga kami bisa menarik investor sebanyak-banyaknya ke Karangasem untuk turut serta kita ajak untuk membangun Karangasem, dan tenaga kerja juga akan pasti bisa bertambah. Silakan. Saya ingin tambahkan bahwa potensi Kabupaten Karangasem yang telah disampaikan tadi, pertama kaitannya dengan pengembangan kelautan, tentu kelompok nelayan yang jumlahnya lebih daripada 200 kelompok, ini perlu diberdayakan dan sekaligus agar potensi kelautan kita bisa maksimum. Yang kedua kaitannya dengan Gunung Agung yang telah disampaikan tadi, sesungguhnya sekarang sudah muncul banyak sekali potensi-potensi pariwisata yang bisa dikembangkan. Tinggal sekarang masalahnya adalah mampu nggak kita mendatangkan investor. Terima kasih. Waktunya habis. Kami berikan kesempatan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi 1,5 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tadi paslon 1 menyampaikan lebih banyak ke nelayan dan pariwisata. Masalah besar nelayan pada hari ini adalah ada 2 hal. Pertama, ketika pariwisata maju di suatu pesisir, tentu jukung-jukung nelayan banyak yang komplain tidak bisa parkir. Yang kedua, nelayan yang mencari ikan sampai hari ini ketika panennya besar-besaran, harga ikan awan saja Rp50. Nah, apa strategi Bapak yang tadi mengatakan laut nomor 2 di Bali, investor dan sebagainya, bagaimana? Faktanya nelayan sampai ini sering mengeluh 2 hal itu. Terima kasih. Masih waktunya? Silakan. Cukup. Bisa, Mas. Cukup? Cukup. Ya, cukup. Baiklah, kita berikan kesempatan pada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi 1,5 menit, dimulai dari sekarang. Kami sudah sampaikan tadi bahwa pariwisata dan nelayan bersinergi dia. Bagaimana nelayan ini kita tata dengan baik sehingga menjadi penunjang pariwisata. Kemudian pantainya kita tata dengan baik sehingga nelayan senang, pariwisata juga bergeliat. Kami tidak mau antara nelayan dan pariwisata saling berbenturan. Bahkan nelayan bisa kita manfaatkan sebagai objek wisata. Bisa dia memancing, mengantar tamu memancing ke laut. Ini banyak bisa kita manfaatkan. Kemudian hasil tangkapan yang kami lihat di Karangasem ini sangat banyak. Kami akan sediakan tempat pelelangan ikan di masing-masing kecamatan agar bisa ikannya ditampung saat panen raya. Kalau toh kebanyakan bisa kita olah, apakah dijadikan sarden maupun kita keringkan
dijadikan dendeng ikan. Silakan ditambahkan. Dalam rangka menanggulangi banyaknya tangkapan ikan yang barangkali dikeluhkan sebagaimana disampaikan tadi, maka satu-satunya pemerintah daerah harus tampil dan datang ketika masyarakat mengalami kesulitan, maka pemerintah harus membangun BUMD untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat baik yang bertani. Terima kasih, waktunya habis. Aplaus untuk masing-masing pasangan calon. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2020. Pastikan diri Anda terdaftar di dalam daftar pemilih dengan cek situs lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Jadilah pemilih yang cerdas. Cermati visi misi dan program kerja serta rekam jejak pasangan calon. Mari terapkan protokol kesehatan setiap tahapan. No hoax, no sara, no money politik. Memilih bukanlah untuk kalah menang. Memilih untuk masa depan yang lebih gemilang. Ayo datang ke TPS. Hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Dari pukul 7.00 WITA sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dengan membawa KTP dan C6. Di tengah pandemi COVID-19, KPU Kabupaten Karangasem menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem secara sehat. Sehat bagi penyelenggara, sehat bagi peserta pemilihan, dan sehat bagi pemilih. 12 hal baru di TPS akan menjamin kesehatan pemilih dalam menggunakan hak pilih. Selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap pelaksanaan tahapan. 5 menit di TPS untuk 5 tahun Karangasem. Jangan lupa Datang ke TPS. Pada hari Rabu 9 Desember tahun 2020. Gunakan hak pilih. Sing nyoblos, Sing mulai. KPU sehat. KPU siap. Kembali dalam debat terbuka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2020. Kita saat ini akan masuk pada segmen kedua. Temanya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah. Untuk itu, kita akan saksikan tayangan berikut ini. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang memerlukan upaya ekstra secara sistematis dan terpadu dalam penanganannya. Data statistik menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir ini, tingkat kemiskinan di Kabupaten Karangasem mengalami tren penurunan pada tahun 2015. Presentase penduduk miskin sebesar 7,44% mengalami penurunan menjadi 6,55% pada tahun 2016, menjadi 6,55% pada tahun 2017. Namun, Kabupaten Karangasem masih tetap menjadi penyumbang kemiskinan terbanyak di Provinsi Bali. Pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata memerlukan perhatian khusus karena akan mempengaruhi keuangan daerah. Upaya diantaranya menambah objek wisata serta menggenjot pendapatan retribusi, di mana kenaikan retribusi sejalan dengan peningkatan fasilitas pendukung. Kebocoran retribusi di sejumlah objek wisata akan mempengaruhi pencapaian target daerah. Pendapatan daerah di sektor pajak galian C di Karangasem perlu mendapat perhatian khusus. Di antaranya terkait usaha galian yang belum berizin namun bebas beroperasi
Usaha galian C seharusnya mengantongi izin eksplorasi, izin pemanfaatan ruang, izin lingkungan, izin usaha, serta izin memproduksi material. Tidak hanya izin ini menimbulkan permasalahan di mana pengusaha yang berizin merasa dirugikan. Sengketa tapal batas juga menjadi perhatian serius di Karangasem. Diperlukan langkah solusi penyelesaian yang terbaik untuk mengantisipasi gejolak di masyarakat. Koordinasi dan komunikasi secara terus-menerus dengan baik menjadi penting menyelesaikan permasalahan ini. Ditunggu janjimu. Terima kasih. Pada sesi ini kita akan mengambil amplop tersegel ya yang berisi beberapa pilihan soal dari tim penyusun tentang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah. Pada kesempatan ini akan dimulai oleh pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil soal, selanjutnya ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut 2, setelah diberikan kesempatan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab selama 2 menit, selanjutnya ditanggapi kembali dalam waktu 1,5 menit. Pertanyaan ini hanya dilakukan oleh tim penyusun. Nanti ada segmennya bertanya. Ini sudah tidak sabar untuk saling bertanya satu dengan yang lain. Ya, jadinya ini hanya menjawab dan menanggapi. Tidak ada pertanyaan antar pasangan calon. Nanti akan ada sesinya yang akan kita tunggu-tunggu bersama. Kita mulai kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil soal pada kotak B. Silakan. Terima kasih, silakan kembali ke tempat, masih tersegel. Mohon disimak Bapak Ibu sekalian, kami hanya bacakan 1 kali. Pasangan calon wajib mengetahui situasi, kondisi, dan persoalan yang ada di wilayah Kabupaten Karangasem. Sebutkan 3 persoalan utama yang terjadi di daerah Karangasem saat ini dan langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab 2 menit dari sekarang. 3 persoalan yang mendasar di Kabupaten Karangasem adalah persoalan penduduk atau masyarakatnya. Masyarakat Karangasem sekarang ekonominya sudah sangat menurun, apalagi di pandemi COVID ini. Kita harus betul-betul menyiapkan dari pendidikannya dengan membangun beberapa sekolah, terutama perguruan tinggi. Kemudian bagaimana kita mengembangkan pendidikan vokasi agar masyarakat betul-betul bisa berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian kami akan menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Karangasem. Kemudian masalah kedua adalah tingginya pengangguran, sehingga perlu menarik investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menambah puskesmas rawat inap serta membangun rumah sakit baru. Silakan. Selanjutnya langkahnya adalah meningkatkan infrastruktur jalan, jaringan air bersih, dan jaringan internet. Lamanya penanganan kebencanaan mulai dari pra-darurat sampai pada penanganan yang maksimum. Rendahnya pendapatan asli daerah, ini menjadi isu yang sangat-sangat mendapat perhatian kita bersama di masa yang akan datang, di mana pendapatan sekarang sangat rendah pendapatan daerah kita. Belum meratanya pembangunan di ekonomi antar kecamatan yang perlu kita benahi bersama di masa yang akan datang bersama masyarakat. Kerjasama antara masyarakat, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat adalah jawaban yang paling signifikan untuk kita berikan kepada masyarakat. Terima kasih. Kita berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi 1,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sebenarnya 3 permasalahan Kabupaten Karangasem seperti apa yang kami sampaikan di visi misi itu.
yaitu masalah kesehatan, cerdas, dan kesejahteraan. Sebenarnya selama kurun waktu 5 tahun pemerintahan ini sudah mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan adanya kartu Karangsem Sehat. Itu begitu juga bagi pasien miskin yang menunggu dapat makan gratis 1 orang. Nah, begitu juga di bidang pendidikan ada kartu Karangsem Cerdas. Sudah itu naiknya IPM, penurunan angka buta huruf dan sebagainya. Tentu program-program masalah kesehatan dan pendidikan itu sudah berjalan dengan baik. Tinggal bagaimana kami ke depan untuk meningkatkan 2 kali lipat anggaran baik kesehatan maupun pendidikan. Di kesehatan antara jumlah rumah sakit rawat inap dengan jumlah penduduk barangkali kurang seimbang. Ke depan memang perlu ada penambahan kamar rawat inap di Kabupaten Karangsem. Nah, masalah kesejahteraan dengan menurunnya angka kemiskinan dari 6,61 menjadi 6,29. Begitu dengan pendapatan dikatakan tadi turun. Tentu penurunan itu tentu ketika kita melaksanakan target itu tentu asal persetujuan DPR melalui sidang-sidang paripurna yang ditetapkan melalui Perda. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktunya habis, kita berikan kesempatan pada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi 1,5 menit dimulai dari sekarang. Tadi disampaikan pelayanan kesehatan sudah maksimal. Tapi faktanya kami lihat masyarakat banyak yang mengeluh terhadap penanganan kesehatan. Apalagi masyarakat yang di daerah Kubu, Rendang. Fasilitas puskesmas belum memadai. Rumah sakit juga sarana prasarananya belum memadai. Tenaga kesehatannya juga belum memadai. Nah, tadi disampaikan akan membuat program yang sangat banyak. Pertanyaannya, di mana tamat anggarannya? Karena kami lihat realisasi PAD tahun 2015 242,4 miliar. Di tahun kedua turun sudah 10 miliar. Di tahun ketiga hanya 198 miliar. Bahkan sekarang tahun 2019 233 miliar. Belum pernah mencapai 242,48. Pertanyaannya, di mana apa yang akan dilakukan kalau anggaran tidak ada? Ini akan menjadi pertanyaan kami. Silakan ditambahkan. Kaitannya dengan pelayanan kesehatan, tadi sudah disampaikan bahwa keluhan masyarakat masih sangat banyak. Walaupun itu ada antar jemput, tetapi pendampingan yang belum dilakukan. Kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan nanti kalau misalnya... Terima kasih, waktunya habis. Kita berikan aplaus kepada masing-masing pasangan calon. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Oke, standby. 3, 2, 1, action.
Giring makin sinareng ke TPS Jos 9 Desember sing nyoblos sing mulih. Giring makin sinareng ke TPS Jos 9 Desember sing nyoblos sing mulih. Sing nyoblos sing mulih. Good. Suksema. Terima kasih, kita akan lanjutkan segmen ini. Kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil soal yang tersisa. Silakan kembali ke tempat, masih tersegel. Oke. Kami sampaikan kembali, nanti waktunya 2 menit untuk menjawab. Selanjutnya masing-masing diberikan kesempatan untuk menanggapi 1,5 menit. Soal akan kami bacakan 1 kali, mohon disimak dengan baik. Pandemi COVID-19 mengharuskan berbagai pelayanan publik, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, manajemen bencana, dan administratif dilakukan secara daring. Sedangkan kondisi geografis wilayah Karangasem masih mengalami blank spot, tidak terjangkau sinyal internet. Apa langkah konkret yang harus dilakukan terkait transformasi digital di bidang pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, manajemen bencana, dan administratif untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat? Silakan kepada pasangan calon nomor urut 2. 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tentu saja saya selaku Bupati Karangasem yang memiliki visi mewujudkan Karangasem cerdas, bersih, bermartabat, berlandaskan Trihita Karana, itu sudah saya bisa selesaikan dengan berbagai penghargaan. Namun sekarang kita ingin mewujudkan visi Karangasem sehat, cerdas, dan sejahtera. Dari perjalanan itu sudah barang tentu mungkin Pak Ketua, Pak Gede Dana adalah dulu Ketua DPR, Pak Wakil Bupati adalah sekarang calon juga Wakil Bupati, sudah barang tentu beliau memahami kondisi Karangasem dan tentu saja dalam menjabarkan semua itu ada erupsi Gunung Agung, ada pandemi COVID-19, dan berbagai upaya tentu sudah kita lakukan untuk penanganan bencana, baik bencana Gunung Agung maupun COVID-19. Dalam konteks penanganan COVID-19 di Kabupaten Karangasem, prinsip dasar yang saya lakukan adalah keselamatan dan kesehatan rakyat harus dijamin. Dan dampak ekonomi rakyat harus diatasi. Untuk mencapai target itu kami dalam posisi sebagai Bupati Karangasem telah mengambil terobosan sebagai berikut, yaitu pertama refocusing anggaran. Pemkab Karangasem paling pertama untuk mengkarantina PMI di hotel. Begitu juga klaster tidak ada muncul di Kabupaten Karangasem. Termasuk sangat tegas merelokasi anggaran sebesar-besarnya. Terima kasih. Waktunya habis, kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi 1,5 menit dimulai dari sekarang. Tadi di pertanyaan mengenai tentang jaringan telekomunikasi. Di masa pandemi COVID ini, banyak anak-anak kita yang tidak bisa belajar karena mewajibkan untuk belajar daring. Pertanyaan kami, apa langkah-langkah Ibu yang Ibu lakukan
terkait dengan ditanggapi ya terkait dengan ini. Ya, Tidak ya, bertanya. saya akan tanggapi Pak. Tadi kan seperti itu. Ibu menyampaikan pertanian, padahal pertanyaan Ibu ini, jawaban Ibu tidak sesuai dengan pertanyaan, sehingga kami harus menyampaikan kenapa, apa yang Ibu lakukan. Sementara anak-anak kita banyak yang tidak bisa belajar. Ekonominya tentu ditingkatkan, tetapi kami lihat penanganan murid belum maksimal. Demikian. Waktunya masih, silakan. Jadi saya sangat memahami terkait dengan adanya wilayah yang sangat luas, hampir 60% jaringan kita masih blong. Artinya masih terjadi blank spot. Oleh karena demikian ke depan menurut kami itu perlu dipikirkan yang sesungguhnya itu kewajiban bupati, tapi sampai sekarang belum mendapat penanganan bersama-sama oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya habis. Kami berikan kesempatan terakhir pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi 1,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tadi memang beberapa kali paslon, tapi tidak masalah karena tadi sudah disampaikan bahwa sesi inilah sesi bukan tanya jawab tapi tanggapan. Barangkali dalam tanggapan tadi juga disampaikan jawaban tidak sesuai, itu kata beliau kan begitu. Nah, kami menyampaikan bahwa apa yang disampaikan tadi banyak yang tidak bisa belajar di rumah dan sebagainya, tentu itu kebijakan pemerintah pusat. Dan itu saya kira Pak Karangasem di bidang pendidikan sudah melakukan langkah-langkah, apalagi saya lihat juga anak-anak di rumah bisa belajar dengan baik. Kecuali di desa-desa ada terobosan-terobosan guru juga anaknya bisa sekolah tapi bergilir dengan tidak mengurangi protokol kesehatan. Itu di desa-desa, barangkali di kota-kota juga ada seperti itu. Karena di kota-kota kan sinyalnya bagus. Nah, itu barangkali yang bisa sampaikan, barangkali ada tambahan. Ya, saya tambahin sedikit bahwa segala sesuatu yang ada di Kabupaten Karangasem tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi kemarin Pak Ketua DPRD masih jadi ketua, begitu Pak Wakil juga masih jadi ketua. Kenapa bisa dibiarkan? Masa saya sendiri kan tidak mungkin. Jadi kita mesti bersama-sama menjaga masyarakat, baik pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Terima kasih. Waktunya habis, kita berikan aplaus yang meriah untuk masing-masing pasangan calon. Kita sudah mengakhiri 2 segmen yang berisi pertanyaan daripada tim penyusun. Nanti kita akan masuk kepada masing-masing bertanya yang sudah ditunggu-tunggu dan sudah dimulai dari tadi sebenarnya. Baiklah, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Hal baru di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem 2020. Mari kita mulai. Terdapat maksimal 500 pemilih di masing-masing TPS guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. KPPS dijamin telah melakukan rapid test sehingga aman dari COVID-19. Selama di TPS, KPPS akan menggunakan pelindung wajah. Sebelum digunakan, area TPS akan disterilisasi secara berkala. Waktu Anda menuju TPS telah ditetapkan dalam pengaturan kedatangan. Sebelum menuju TPS, gunakanlah masker Anda, bukan masker perawatan wajah. Setibanya di TPS, jangan asal nyoblos, cek suhu tubuh dulu ya. Cucilah tangan sebelum memasuki TPS dan setelah menggunakan hak pilih Anda. Anda akan diberikan sarung tangan sekali pakai selama pencoblosan. Selama di TPS, pastikan Anda menjaga jarak sekitar 1 meter dengan pemilih lainnya. Eits! Saat bertemu teman di TPS, jangan bersalaman, apalagi berpelukan. Hindari kontak fisik ya. Jika sudah selesai mencoblos, Anda akan ditetesi tinta sebagai bukti pencoblosan. Terima kasih telah mengikuti 12 hal baru di TPS
bersama KPU Karangasem. Ingat, datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 dan gunakan hak pilihmu. Jangan takut, nyoblos di TPS aman kok. Daripada dicoblosin orang lain, mending nyoblos sendiri. Hadirin, tibalah kita pada puncak debat pada malam hari ini. Pada sesi ini, masing-masing pasangan calon diberikan kesempatan untuk bertanya. Kalau tadi tim penyusun yang bertanya, sekarang masing-masing pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pasangan calon yang lain dan diberikan kesempatan untuk menggali. Ya, artinya ini akan cukup menarik diskusi kita, debat kita, karena nanti akan dijawab oleh pasangan calon yang lain dan nanti ditanggapi sebanyak 2 kali oleh masing-masing pasangan calon. Untuk kesempatan pertama diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya selama 1,5 menit dan nanti dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1 selama 2 menit dan berikutnya masing-masing ditanggapi sebanyak 2 kali oleh masing-masing pasangan calon. Untuk itu, saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya selama 1,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya mau bertanya dengan Pak Gede Dana sebagai Ketua DPRD kemarin, ya, bahwa kami memerlukan penjelasan tanggal 15 November 2019. Kami telah mengajukan pembahasan rancangan Perda tentang penambahan penyertaan modal daerah kepada PDAM untuk tahun 2020. Pembahasan Ranperda menjadi penting karena akan membantu meringankan sambungan air minum PDAM pada 1.500 masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang merupakan bantuan hibah dari pemerintah pusat, namun harapan itu hilang karena DPRD tidak kunjung membahasnya. Sehingga hak 1.500 sambungan untuk rakyat berpenghasilan rendah tidak terwujud. Pertanyaan saya, mohon penjelasan Bapak dalam kapasitas saat itu sebagai Ketua DPR, kenapa tidak membahasnya? Apalagi sudah masuk dalam KUA PPAS. Cukup, Ibu? Ya. Terima kasih. Ya. Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Untuk Ibu ketahui bahwa rancangan Perda tentang penyertaan modal yang Ibu katakan tanggal 15 November sudah Ibu serahkan ke DPRD, ini manajemen tata kelola pemerintahan Ibu yang tidak bagus. Kami sudah selesai rapat badan musyawarah. Kami tidak mau melanggar aturan, sehingga di kemudian hari tidak masalah. Kami juga sangat mengharapkan agar MBR itu bisa dijalankan, apalagi untuk kepentingan masyarakat. Jangan kita menyisakan masalah terhadap hal-hal yang kita berikan kepada masyarakat. Kami lihat saat itu BAMUS sudah selesai. Apa yang harus kami lakukan? Kan nggak mungkin kami melanggar aturan tata tertib yang ada di Dewan. Selanjutnya tentang air itu, kami sudah lihat betul Ibu terkadang memberikan kepada masyarakat tidak tepat. Apakah sudah benar yang miskin mendapatkan, apa tidak? Apakah Ibu sudah memiliki data yang pas terhadap yang akan mendapatkan sambungan air ini? Itu juga menjadi pertanyaan kami saat itu. Apalagi rancangannya BAMUS sudah selesai. Nggak mungkin kami membahas di luar badan musyawarah. Kami tanyakan saat itu Kabag Ekonominya belum tanda tangan, belum nyetor rancangannya. Sehingga kami nggak berani membahas di luar aturan dan mekanisme yang ada. Demikian yang dapat kami jelaskan, bahwa rancangan itu kami ingat hadir datang setelah BAMUS ketok palu. Demikian.
Terima kasih. Ya, waktunya habis. Kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 2 untuk menanggapi kembali. Oke, terima kasih Pak Gede Dana. Jadi itu kan rancangan itu sudah masuk dalam KUA PPAS, ya. Mohon maaf jika dikatakan terlambat, saya tidak setuju. Karena ketok palu APBD tahun 2020 akhir November 2020. Kita jika untuk kepentingan rakyat, apalagi ini hibah dari pusat, seharusnya menjadi atensi serius agar bantuan itu tidak hangus. Saya tidak melihat keseriusan itu. Ini saya perlihatkan dokumen yang menggambarkan seluruh proses pengajuan ranperda itu. Jika dikatakan prolegda telah berjalan, maka legislatif masih berwenang untuk membahas dalam jalur di luar prolegda jika kita sepakat bahwa kepentingan rakyat sangat diuntungkan dalam bantuan hibah sambungan air minum dari pusat. Ini susah, anggarannya susah didapat, tetapi ini dapat kita sangat luar biasa. Terima kasih. Cukup waktunya masih? Cukup? Saya kasus ini juga jadi pelajaran berharga untuk DPRD Karangasem ya. Agar benar-benar serius memperjuangkan hak-hak rakyat apalagi bantuan pusat. Terima kasih. Terima kasih. Ya, waktunya pas habis. Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi 1,5 menit dimulai dari sekarang. Untuk Ibu ketahui, rancangan itu bukan masuk APBD, baru angkanya aja Ibu masukkan. Draft perdanya, ranperdanya Ibu belum masukkan. Ibu masukkan setelah Bamus ketok palu. Ibu seperti tidak memahami tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah. Kami tidak mau membahas rancangan peraturan daerah, alurnya salah. Nanti akan bermasalah di kemudian hari. Kalau urusan kepentingan rakyat, kami sudah dari dulu sampaikan, tolong dipercepat, tolong dipercepat. Kami menginginkan agar sambungan air bersih ini bisa didapatkan oleh masyarakat. Kami sangat menginginkan itu. Tapi kenyataannya, mohon maaf, di antara pimpinan OPD, mungkin Ibu tidak ngecek langsung, kami nggak tahu kenapa rancangan lambat. Padahal di draft RAPBD, angka yang baru masuk, Bu. Angkanya saja. Tapi rancangan peraturan daerah yang Ibu akan ajukan, ini setelah ketok palu. Bayangkan gimana kami di luar membahas di badan musyawarah. Nggak enak kami sama teman-teman juga. Dan waktunya saat itu juga sangat mepet. Karena tanggal 30 November, APBD perubahan harus sudah selesai. Seperti itu yang saya pahami saat itu, Ibu. Terima kasih. Waktunya habis. Kita kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. 1,5 menit dimulai dari sekarang. Iya, terima kasih banyak. Jadi saya mesti cerewet ya. Saya mesti cerewet. Karena untuk kesejahteraan rakyat, untuk hak-hak rakyat, ini tidak boleh diabaikan. Jadi inilah saya, sehingga gimana ke depan, kita semestinya bekerja bersama. Kita punya sebenarnya surat ya kepada Pak Ketua DPRD waktu masih Pak Gede Dana, yaitu mohon pembahasan rancangan peraturan daerah lampiran nomor 45. Ini yang diterima oleh Iwayan Suardiana tanggal 15 November. Tanggal 15 November sudah diterima. Nah maka ini saya jadi merasa kenapa? Sehingga saya pun sekarang tidak boleh koalisi saya nggak besar. Sehingga harus besar koalisi saya sekarang. Tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti kemarin. Tidak dibahas karena persoalan pribadi, persoalan politik dan lain sebagainya. Rakyat jadi sasaran. Terima kasih, ini file saya ada. Baik, cukup. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Kita berikan kesempatan terakhir kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi 1,5 menit dimulai dari sekarang. Ibu,
pembahasan APBD tidak cukup 15 hari, Bu. Itu Ibu tanggal 15 November, bayangkan. Sudah jauh dari apa yang Ibu sampaikan. Bayangkan, Bamus kapan harus rapat? Surat Ibu sudah selesai Bamus, bukan masalah kami kepentingan masyarakat. Kami nggak mau terjebak dalam hal yang salah, Ibu. Kami nggak mau terjerat kasus di kemudian hari. Kalau kita paksakan, semestinya Ibu jauh-jauh sudah memiliki perencanaan yang matang terhadap kepentingan masyarakat. Seolah Ibu ini tidak merencanakan dengan baik. Tiba-tiba baru Ibu paksa kami untuk membahas. Padahal tanggal 15 November Ibu bilang itu. Bayangkan, teman-teman yang memahami tentang pembahasan RAPBD, apakah cukup dengan 2 minggu? Nggak mungkin Ibu, padahal 30 sudah harus ketok palu. Ini saya lihat Ibu terlalu lambat mengeksekusi sebuah kebijakan yang akan mencerahkan masyarakat. Apalagi ini untuk sambungan air, kita sangat butuh Ibu. Ke depan mohon Ibu rencanakan dengan baik. Siapa saja masyarakat yang menerima. Kemudian kawal dengan baik agar sebelum masuk ke DPRD, jauh sebelum pembahasan di badan musyawarah, Ibu bisa kirimkan. Kami di DPRD saya rasa sepakat untuk itu, Ibu. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kedua pasangan calon ini. Baik, terima kasih. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Nanti dijawab selama 2 menit oleh pasangan calon nomor urut 2 dan nanti ada 2 kali tanggapan oleh masing-masing pasangan calon. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya 1,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kami ingin ketahui, Ibu sekarang masih menjabat Bupati Karangasem. Mohon penjelasan Ibu, apa yang menjadi kekuatan ekonomi dan kekuatan sosial Kabupaten Karangasem untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial 5 tahun ke depan. 1, mohon Ibu bisa menjelaskan apa langkah-langkah Ibu. Yang kedua, tadi saya dengar bahwa peningkatan PAD di tahun-tahun yang akan datang, di periode yang Ibu rencanakan kalau terpilih, Ibu katakan tadi 2 kali lipat. Pertanyaannya, selama 5 tahun ini, Ibu belum pernah lebih capaiannya dari tahun 2015. Bahkan capaiannya kami lihat dari induk, dari target induk Ibu, tahun 2016 hanya 99,57%. Bahkan di tahun 2017 84,99%. Di tahun 2018 85,62%. Pertanyaannya, langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan dalam meningkatkan PAD 2 kali lipat? Terima kasih. Waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Gede Dana, Bapak mantan Ketua DPRD, dan Pak Wakil Bupati tentunya cukup handal untuk membantu bagaimana Karangasem menjadi tidak ada persoalan, baik persoalan kemiskinan maupun peningkatan PAD. Dapat saya sampaikan bahwa terkait dengan peningkatan tidak bulan ini, tahun ini tidak ada peningkatan dan lain sebagainya. Semua itu kan sudah masuk dalam pembahasan di DPRD. Jadi Bapak sudah setujui. Apa yang kami rancang, apa yang kami lakukan, Bapak menyetujui. Kenapa mesti menyalahkan Bupati? Nah ini persoalan-persoalan ini sesungguhnya tidak boleh terjadi. Lalu langkah-langkah itu sudah kami lakukan. Salah satu terobosan yang kami lakukan dalam peningkatan PAD itu adalah terobosan berdirinya MPP, Mall Pelayanan Publik. Begitu juga PSC, Public Safety Center, pelayanan kesehatan 24 jam, MPP, begitu juga TRC, Tim Reaksi Cepat,
Itu 24 jam. Dan termasuk yang peningkatan galian C. Jadi pendapatan galian C, coba Pak Wakil ini jelaskan. Ke depan tadi sampaikan untuk meningkatkan pendapatan PAD 2 kali lipat itu memang kami sudah rancang untuk sistem tadi di depan sudah saya sampaikan digitalisasi. Baik itu memungut galian C di portal, roastan, restoran maupun parkir. Itu bisa 2 kali lipat. Habis. Silakan menanggapi pasangan calon nomor urut 1, 1,5 menit dimulai dari sekarang. Sangat bagus sekali Pak. Kami pun sepakat dengan digitalisasi. Pertanyaannya, kenapa Ibu baru sekarang berpikir? Kenapa enggak 2016 Ibu lakukan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kami menyetujui Bu, tapi capaian Ibu tidak pernah lebih dari 100%, Bu. Di tahun 2019 ini, dari target induk Ibu hanya mendapat 84,31%, Bu. Lagi 16% yang Ibu tidak capai, yang dibebankan saat pembahasan eksekutif dan legislatif. Ini hanya kami dapat 84,31%. Silakan Bapak untuk menanggapi lebih lanjut. Tadi dalam rangka strategis memang mall pelayanan publik sudah terbentuk, PSG sudah terbentuk. Tapi pertanyaan yang kita harapkan tadi dijawab adalah berkaitan dengan strategi ke depan. Mall pelayanan publik kan sudah terbentuk, kemudian PSG sudah terbentuk. Tapi ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan terobosan-terobosan yang akan datang berkaitan dengan pelipat gandaan daripada pajak, kemudian pelipat gandaan daripada strategi kemajuan pembangunan di Kabupaten Karangasem. Nah, untuk itu mohon penjelasan sekali lagi. Terima kasih. Cukup ya? Oke, cukup. Kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali 1,5 menit dimulai dari sekarang. Mohon ya, mohon maaf Pak Wakil, ini anggaplah wakil, kita berdua wakil lah ya, mantan wakil dan sebagainya, dicatat lah ya, kalau bisa catat. Tadi sudah kami jelaskan terobosannya adalah digitalisasi. Baik itu galian C, baik itu restoran, hotel, parkir dan sebagainya. Pak Ketua tadi menanyakan kenapa baru sekarang. Itu berkaitan dengan revisi Undang-Undang RT/RW karena di situ tentang galian C di atas 500 ada LO dari Kejaksaan di atas 500 meter itu tidak boleh dipungut. Sambil menunggu itu karena memang proses untuk revisi perda itu tentang RT/RW itu tidak semudah revisi perda yang lain karena memerlukan kajian baik provinsi maupun pusat. Nah, sehingga Asung Karir dan terima kasih barangkali kepada DPRD kemarin sudah diselesaikan, sudah diketok dan itu lengkap luar biasa. Sehingga dengan itulah karena kami merancang untuk berikutnya 2021 itu akan proses digitalisasi itu akan pasti kita eksekusi. Nah, itu barangkali karena kenapa baru sekarang kami juga kenapa baru sekarang direvisi undang perda itu. Dan memang mulai 2016 sudah diajukan, tetapi proses untuk di provinsi dan pusat memerlukan waktu yang cukup panjang itu. Itu barangkali. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya habis, kita berikan kesempatan terakhir kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi 1,5 menit dimulai dari sekarang. Dari pajak galian C yang tadi pasangan calon nomor 2 sampaikan, tentu ada dampak-dampak sosialnya. Tadi kami menanyakan tentang dampak sosial, bukan sebatas dampak sosial galian C. Dampak-dampak sosial yang akan datang, apa langkah-langkah Ibu Bapak lakukan? Sementara sekarang dengan COVID-19, ini kami lihat dampaknya sangat tinggi terkait dengan ekonomi masyarakat. Sehingga Bapak Ibu harus memikirkan langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan penambahan pengangguran, terkait dengan cadangan pangan. Banyak hal yang Ibu Bapak harus lakukan ketika dampak sosial ini akan terjadi di tahun 2021. Ini kami agak khawatir. Dan Ibu sudah menyusun rancangan
Ketua PPS untuk 2021. Apa langkah-langkah Ibu yang Ibu tuangkan dalam RAPBD ke depan? Demikian, Ibu. Terima kasih. Masih 1 detik. Baik, kita kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi terakhir 1,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya sangat bangga bahwa pertanyaan-pertanyaan yang baik seperti itu adalah membangkitkan ekonomi masyarakat Karangasem. Ini adalah cukup bagus. Kedepannya masyarakat Karangasem pasti bisa sejahtera. Kenapa? Kita telah menetapkan visi kita untuk mewujudkan Karangasem yang sehat, cerdas, dan juga sejahtera. Sehat tentu akan ada penambahan rumah sakit dan juga lapangan pekerjaan pasti ada. Begitu juga universitas, penambahan daripada sekolah-sekolah SMK, SMA, tentu lapangan pekerjaan tentu akan terbuka, termasuk destinasi wisata spiritual berbasis desa adat itu tentu dilanjutkan, sehingga Karangasem ini benar-benar menjadi Karangasem the Spirit of Bali, yang menjadi kebanggaan Bali, yang menjadi kebanggaan kita bersama. Karangasem sebagai huluning Bali, Karangasem adalah sebagai spiritnya Bali yang ini patut dilestarikan. Terima kasih, kita berikan aplaus yang meriah, sangat luar biasa. Debat eksploratif kita kali ini sangat tajam dari disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Demikian debat eksploratif ini, kita kembali setelah jeda iklan berikut ini. Kapanpun kebenaran merosot dan kejahatan merajalela, pada saat itu aku akan turun menjelma, wahai keturunan Barata. Aku akan menyelamatkan orang baik dan membinasakan orang jahat dan menegakkan kembali kebenaran. Aku sendiri menjelma dari zaman ke zaman. Jalankan saja kewajibanmu. Jangan mengharap hasil. Jangan biarkan pahala menjadi motif tindakanmu. Demikian pula, jangan biarkan dirimu berdiam diri. Ketika budimu melampaui kekeruhan ilusi, engkau akan sanggup bersikap seimbang pada apa yang kau dengar dan apa yang akan engkau dengar. Dari amarah lahirlah kebingungan. Dari kebingungan hilanglah ingatan. Dari hilang ingatan menghancurkan budi, dan kehancuran budi berujung pada kemusnahan. Orang yang tak bisa mengendalikan hawa nafsu tidak memiliki budi. Ia juga tidak memiliki kemampuan berkonsentrasi. Tanpa konsentrasi, tidak akan ada kedamaian. Dan tanpa kedamaian, bagaimana kebahagiaan bisa diperoleh? Ketika pikiran mengejar hawa nafsu, ketenangan jiwa akan hilang. Seperti angin yang membawa kapal di atas air. Lakukan apa yang mesti engkau lakukan, karena bekerja lebih baik daripada tidak bekerja. Bahkan keberlangsungan hidup fisikmu tak akan bisa bertahan tanpa kerja.
Pemirsa, itu tadi kita sudah mendengarkan debat eksploratif, masing-masing pasangan calon bertanya, memberikan penajaman kepada pasangan calon yang lain. Tibalah kita di penghujung acara ini, kita akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan pernyataan penutup. Selama 2 menit, kita persilakan untuk pasangan calon urut 1 dimulai dari sekarang. Dengan kondisi Karangasem saat ini, kita membutuhkan kepemimpinan dan visi misi yang satu jalur dengan pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin oleh Bapak Wayan Koster dan pemerintah pusat di bawah Presiden Joko Widodo. Sehingga kami lebih mudah mendapatkan anggaran untuk membangun Karangasem. Dengan visi misi Nangun Sat Kertilo ke Bali di Karangasem, kami akan ngaturang ayah Ring Krame Karangasem, alam Karangasem, dan kebudayaan Karangasem dengan fokus, lurus, dan tulus. Masyarakat Karangasem yang kami cintai, kami tidak ingin banyak bicara. Kami sudah paham persoalan Kabupaten Karangasem dan tahu apa yang harus kami lakukan. Yang kami butuhkan saat ini adalah kerjasama masyarakat Karangasem dengan pemerintah Kabupaten Karangasem. Majeng ring Ratu Idedane semeton Karangasem sane suksemayang titiang. Nunas galah ring Ratu Idedane mangde ngerawin genah pemungutan suara. Rahina Bude 9 Desember 2020. Manut ring protokol kesehatan. Coblos nomor 1 menuju Karangasem era baru. Terima kasih. Cukup. Ya, kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pernyataan penutup selama 2 menit dimulai dari sekarang. Dao kale sampun ayas. Inggih masyarakat Karangasem sanewang yang titiang. Niki paslon ini nomor kali sampun rawuh ngiring sarengin 5 tahun sampun ipun megang Karangasem sampun akeh sane kewangun ring Karangasem inggih asapun iki ratu. Rari Bupati medal ngiring medal Karangasem sarang sami medal sarang sami elingang di 9 Desember 2020 coblos nomor 2 masker menang Bayan Butler. Inggih elingang malih pisan atuh Idedane Karangasem sareng sami ngiring rauh ke TPS tanggal 9 Desember 2020 rame-rame sampunang golput ngiring coblos nomor 2 masker menang Karangasem hebat. Om Santi 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 Om. Gagancangan pejalani tanah rerenan ngiring mangkin matilar. Terima kasih. Cukup? Waktunya masih 25 detik, cukup? Ya. Kita berikan aplaus yang meriah kepada masing-masing pasangan calon kita, sangat luar biasa. Hadirin, demikianlah debat terbuka kita penuh dengan senyum tawa walaupun tertutup masker. Kita bisa melihat kegembiraan di antara masing-masing pasangan calon. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2, kepada tim kampanye masing-masing, kepada tim penyusun. Kita berikan sekali lagi aplaus yang meriah. Pohon asem berbuah lebat, makin disiram makin lebat. Mari kita wujudkan pilkada yang damai dan tentunya ramah lingkungan. Terima kasih, saya Udi Prayudi mengucapkan sampai jumpa dan Om Santi 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 Om. Saya serahkan kepada Vera. Silakan Vera.
Baik, hadirin dan pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, terima kasih telah setia menyaksikan rangkaian dari debat terbuka dari debat Pilkada Kabupaten Karangasem tahun 2020. Terima kasih kepada KPU Kabupaten Karangasem sebagai penyelenggara debat terbuka paslon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem. Dan paslon kami mohonkan untuk tetap di atas panggung, moderator, dan kami juga turut mengundang KPU Provinsi Bali, KPU Kabupaten Karangasem, dan Bawaslu untuk naik ke atas panggung. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhir sudah rangkaian debat terbuka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2020. Anda sudah mendengar visi dan misi mereka, janji-janji mereka. Kini saatnya Anda untuk menentukan pilihan dan memberikan suara Anda pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Suara Anda menentukan siapa yang akan memimpin Karangasem dalam 5 tahun ke depan. Saya Dwi Vera dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.